Walaupun hari ini kita masih di rumah, kita harus tetap semangat ibadah. Kita ibadah di rumah karena apa? Karena di luar masih ada corona. Kita belum bisa bebas keluar dari adiknya. Di rumah saja kita ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan beserta teman-teman kita yang lain dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa sejenak. Saat teduh dimulai.
Ya adik-adik, kita mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa, sama-sama kita mengucapkannya. Tunjukkanlah cara yang benar, tunjukkanlah cara yang benar, memberi pujian padamu, memberi pujian padamu, membukakan hatiku mendengar, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Iya adik-adik, sekarang kita buka kidung jemaat kita dari nomor 424. Yesus menginginkan daku, Yesus menginginkan daku. Musik bang. Dengarlah hukum Taurat dari pertama sampai dengan ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia.
Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang yang mereka mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya adik-adik, masih kita pegang buku Kidung Jemaatnya. Sekarang dibuka Kidung Jemaat nomor 36. Judulnya Dihapuskan Dosaku. Kita bernyanyi dari ayat 1 sampai ayat 2. Nanti di ayat kedua adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Musik Bang. Marilah kita mengaku dosa kita, marilah kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita siapkan Alkitab kita. Kita mau baca ayat bulanannya. Yang sudah hafal boleh tanpa melihat Alkitab, yang belum dibuka lagi nanti Alkitabnya ya. Sebelum kita baca Alkitab, kita bernyanyi baca kitab suci. Musik Pak. Epistel pada minggu ini atau ayat hafalan pada bulan Agustus yang
tertulis di Yesaya pasalnya yang ke-58 dimulai dari ayat 9b sampai dengan ayat 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, sekarang Alkitabnya ditutup dulu. Kembali kita buka kidung jemaat kita dari nomor 376. Kita bernyanyi dari ayat 1 dan ayat 2. Nanti di ayat kedua, adik-adik semua bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi, ikut Engkau saja Tuhan. Musik bang. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau dengar pengumuman. Pastinya pengumumannya pengumuman sukacita. Kira-kira apa ya? Ulang tahun ya? Ulang tahun ya Kak Meria? Iya dong Kak. Iya, adik-adik yang ulang tahun dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 kakak undang bangkit berdiri semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan loh. Nanti dikasih hadiah yang terbaik dengan bernyanyi, berdoa. Semua sudah berdiri yang ulang tahun. Semuanya kalau ada saudaranya yang berkunjung, boleh diajak bangkit berdiri. Walaupun di rumah saja, kita tetap sukacita dengan ulang tahun kita. Karena apa? Tuhan memberi kita kesempatan kembali untuk menikmati semua berkat Tuhan. Adik-adik yang ulang tahun semua sudah berdiri.
mau bernyanyi. Selamat ulang tahun. Musik Bang. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan kami beri langkahmu. Padamu teman, selamat ulang tahun. Padamu teman, selamat ulang tahun. Nah, sekarang mari kita sama-sama mengucapkan ulang tahun buat teman kita, kakak yang di sini atau adik-adik yang di rumah, semuanya ya mengucapkan selamat ulang tahun ya. 1, 2, ya. Selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada lagi pengumuman kedua atau himbauan dari kakak guru sekolah minggu. Adik-adik masih tetap di rumah saja. Karena apa? Karena virus corona di luar sana masih mengancam loh. Adik-adik jangan pergi keluar tanpa memakai masker ya. Habis dari luar atau main-main, kalau terpaksa jangan keluar ya. Kalau nggak terpaksa itu di rumah saja. Kalaupun harus keluar, begitu sampai di rumah dicuci tangannya pakai sabun, dibilas yang bersih pakai air ya. Jadi kita masih di rumah saja, dan walaupun masih di rumah kita tetap semangat ibadah setiap hari minggunya jam 7. Jangan lupa adik-adik ya, setiap hari minggu sampai September kita masih ibadah di rumah lewat online. Tetap semangat ya adik-adik. Adik-adik, kembali Alkitabnya disiapkan ya. Kita mau mendengarkan nanti khotbahnya dibawakan oleh abang sama kakak sekolah minggu loh. Jadi benar-benar dengerin ya kakaknya bercerita tentang firman Tuhan ya. Jangan ada lagi yang main-main, semuanya melihat nanti ke arah abangnya atau kakaknya yang membawakan cerita firman Tuhan minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu. Musik Bang. Allah Bapa kami yang di sorga, bimbinglah kami ya Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, berbicara ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap mendengar.
Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar bisa kami laksanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan yang Abang bawakan hari ini adik-adik ya. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya kan? Kalau sudah siap, mari kita buka Alkitab kita dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Abang bacakan ya adik-adik ya. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kasih dan kebenaran hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik ya, adik-adik kita semua ini kan anak-anak sekolah minggu semuanya sudah ditebus oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus sudah mati buat kita adik-adik. Ya, demi menebus dosa kita. Adik-adik lihat gambarnya ini ya. Jadi dosa-dosa kita semua itu tadi sudah dihapuskan oleh apa adik-adik? Oleh darah Yesus. Ya, oleh darah Yesus. Makanya di sini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ya adik-adik ya, Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Roma supaya jangan kita terbuai dalam kehidupan yang malam hari. Ya, di sini dikatakan di ayat 11, telah tiba bagi kamu bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya, bangun dari tidur. Ya, jangan kita kelamaan tidur, jangan kita kelamaan dengan berbuat dosa. Karena apa? Tuhan sedang menebus dosa kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum Abang lanjutkan lagi adik-adik, kita ada ilustrasi sebentar dari teman kita anak sekolah minggu. Silahkan disaksikan adik-adik ya. Kau itu jangan main HP mulu, ini diberesin dulu ya. Iya Pak. Soalnya ini berantakan nih. Iya. Papa mau pergi dulu ya ke rumah tuamu ya. Iya. Udah ditinggal ya. Iya. Ya si Boas, dari jam 8 bawa pergi dari jam berapa ini? Ini bukannya diberesin. Iya Pak. Udah, Aku maaf. udah diberesin. No. Kamu itu main HP dulu. Gak ada bosan-bosannya. Minum. Ya apaan sih kamu gak ada sopannya banget? Iya tolong. Ampun. Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat ya ilustrasi teman kita Boas. Ya, di situ kita mau mengajarkan adik-adik ya. Seringkali kadang-kadang kita itu disuruh oleh papa mama kita, ya, melakukan ini, melakukan itu, bersihkan kamar, beres, cuci piring. Dan seringkali juga anak-anak tuh suka nanti mama,
nanti Pak, ya main dulu, nonton dulu, nanti, ya. Akhirnya karena nanti jadi kelamaan, jadi apa? Lupa, ya, lupa. Nah di sini adik-adik kita mau belajar, ya. Rasul Paulus mengingatkan kita itu jangan suka menunda-nunda apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Kita harus melakukan perintahkan ya Tuhan. Dikatakan di ayat 12, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan kelengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, ya, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Adik-adik tahu nggak apa aja perbuatan-perbuatan kegelapan? Di sini abang ada papan tulis, ya. Abang mau mencontohkan perbuatan-perbuatan kegelapan yang seringkali kita mungkin lakukan. Contoh yang pertama, mungkin adik-adik suka, ya, kalau kita ingat pelajaran minggu lalu, khotbah minggu lalu, pertama suka apa? Bohong, ya, suka bohong sama orang tua, sama teman, ya. Terus yang kedua suka apa lagi? Kasar, ya, mulutnya kasar, ya, manggil orang yang lebih tua atau manggil orang tua kadang-kadang lu, gue, ya, atau kata-kata yang nggak sopan, ya. Terus apa lagi, ya, suka apa? Suka marah-marah, ya adik-adiknya, suka marah-marah. Terus apa lagi, ya, iri hati, ya, dilihat temennya punya handphone baru, terus minta sama papa mamanya minta handphone. Dilihat temennya beli sepeda lipat yang baru, minta papa mamanya beli sepeda lipat. Ya, itu nggak boleh iri hati adik-adik, ya. Mau orang lain punya mainan bagus, punya handphone, punya sepeda lipat, mau punya apapun, biarin aja, ya, nggak usah iri hati. Dan kadang-kadang kalau kita suka disakitin oleh teman, ya, awas lu, jangan. Itu apa namanya adik-adik? Dendam, ya, membalas, ya. Dendam membalas, ya. Inilah contoh-contoh perbuatan yang apa? Tidak sopan, ya. Tidak sopan adik-adik, ya. Berkata kasar, bohong, marah-marah, dendam, iri hati, ya, dan lain-lain. Itu kasar. Kira-kira Tuhan Yesus suka nggak ya? Nggak suka, ya, nggak suka. Dan adik-adik tahu, setiap orang yang tidak sopan, yang melakukan perbuatan jahat, tahu nggak nanti tempatnya di mana? Coba lihat dulu ini. Tahu nggak ini apa adik-adik? Ya, abang kasih tahu ya. Ini tempat apa ya? Mungkin adik-adik bisa tebak di rumah. Huruf pertamanya N. Neraka. Ini, ya. Kalau adik-adik tidak sopan, bohong, ya, berbuat jahat, dendam, marah-marah, kasar, iri hati, tempatnya di sini nih, ya, di neraka. Lihat nih, ada orang teriak-teriak kesakitan karena apa? Saking panasnya, ada api di sini, ya. Inilah yang tidak baik. Terus kalau kita sudah tahu yang tidak sopan bagaimana, terus bagaimana yang sopannya Bang? Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana yang sopannya. Sekarang kita kasih judul dulu ya. Sopan. Ya, sopan. Pertama, lawan kata dari bohong apa?
Ini sopan, jujur, ya. Terus lawan katanya dari dendam apa? Pemaaf, ya. Kita kalau disakiti orang, ya jangan dendam, kita harus mau memaafkan, ya. Itulah wujud nyata dari kasih, ya. Terus tadi ada iri hati, lawannya apa? Kita harus rendah hati, ya. Gak usah iri-iri lah, biarin aja orang mau punya apa kek, mau bagaimana, tetap kita itu harus bersyukur, ya. Rendah hati, ya. Terus apa lagi? Sabar, ya. Sabar. Terus apa lagi? Murah hati. Tadi ada rendah hati, di sini juga ada murah hati, ya. Jangan pelit sama teman. Kalau ada kue dibagi sama temannya, ya. Terus tadi di sini kata kasar, lawannya kata kasar apa? Ya, lemah lembut, ya. Kalau kita ketemu orang yang lebih tua, kita harus sopan, lemah lembut, ya. Kalau ketemu abang kakaknya, selamat pagi bang, selamat hari kakak, ya, lemah lembut, ya. Inti dari semua ini adalah kasih, ya. Banyak, ya, banyak, ya, contoh-contoh perbuatan sopan, ya. Terus kalau adik-adik sudah melakukan perintah Tuhan, melakukan yang sopan, tempatnya di mana? Nah, ini abang ada gambarnya nih. Nah, ya, inilah nanti kerajaan sorga, ya, kerajaan sorga. Tempat di mana Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus ada. Tempat di mana malaikat-malaikat Tuhan tinggal. Tempat nanti juga di mana adik-adik dan kita semua juga akan tinggal di kerajaan surga. Kalau kita mau sopan, ya. Termasuk dalam hukum Taurat pernah juga dikatakan, ya, hormatilah orang tuamu, ya, supaya lanjut umurmu di bumi, di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu, ya. Ini sudah perintah Tuhan. Kita mesti menghormati orang tua. Caranya menghormati orang tua ya dengan sopan, melakukan apa yang kita diperintahkan oleh orang tua. Jangan menunda-nunda, ya. Termasuk juga orang tua adalah orang yang umurnya lebih tua dari kita, ya. Kalau orang yang lebih tua, kita juga harus hormati. Kalau kita ketemu bapak-bapak ibu-ibu, ya patuhilah dengan bapak atau ibu. Kalau kita ketemu orang yang lebih tua berapa tahun, panggillah abang, panggillah kakak. Berbicara dengan sopan, ya. Iya mak, iya pak, langsung laksanakan. Jangan ditunda-tunda. Inilah, ya, apa yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ya. Dari 13 tadi, marilah kita hidup sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta dan perambukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya, ya. Jadi adik-adik, ya, hari ini kita mau belajar supaya kita mau menghormati orang tua, termasuk orang yang lebih tua, dengan cara sopan, berbuat sopan. Inilah perintah Tuhan, ya. Jangan sampai kita tidak sopan, ya. Kalau tidak sopan, ya, berarti hati kita, ya, tidak baik, ya. Hati kita tidak baik. Tapi kalau kita berbuat sopan, ya, kita masuk kerajaan surga dan Tuhan senang, ya. Coba lihat, ya. Ya, senang kan? Senang, ceria, senyum, ya. Kalau kita hidup sopan, kita jadi senang. Karena apa? Semua akan menyenangi kita, ya. Bang Daniel baik loh, bicaranya sopan, pemaaf, lemah lembut. Wah, demikian juga adik-adik. Si Ucok itu baik loh, ya, dia jujur, rendah hati, ya. Si Butet itu baik loh, karena dia sabar, murah hati. Enak gak seperti itu? Enak dong,
ya. Makanya kita harus sopan, ya. Itulah yang mau diperintahkan Tuhan kepada kita melalui bacaan kita pada hari ini, yaitu dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan kita adik-adik. Mari kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami untuk hidup dengan sopan ya Tuhan, menghormati orang tua dan juga orang-orang yang lebih tua ya Tuhan, berkata jujur, sabar, pemaaf dan murah hati, melakukan kasih kepada semua orang. Ya Tuhan, ajarilah kami supaya bisa melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita harus hidup sopan katanya ya. Jadi kita harus hidup sopan. Nah sekarang sudah mendengarkan firman, kita mau mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya dilipat yang rapi. Nanti sama mama papanya boleh diserahkan ke kakak guru sekolah minggu, ke para halado lingkungan, atau langsung ke gereja. Jangan lupa adik-adik ya, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, ku suka menuturkan. Musik bang. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.